Dalam hidup ini, kita tidak bisa berjalan sendiri. Persahabatan menjadi bagian penting dalam perjalanan batin dan kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita membawa kebaikan. Ada yang menumbuhkan kedamaian dan kebijaksanaan, namun ada pula yang justru menanam benih penderitaan dan kebingungan. Buddha mengajarkan bahwa lingkungan sangat memengaruhi pikiran dan perilaku kita. Teman-teman yang buruk dapat menjauhkan kita dari jalan kebajikan, menumpulkan kesadaran, bahkan menarik kita menuju penderitaan yang berkepanjangan. Karena itu, Buddha menekankan pentingnya memiliki teman yang tepat, bukan karena status, kekayaan, atau kesenangan yang mereka bawa, tetapi berdasarkan kualitas batin mereka. Dalam Siggalowada Sutta, Buddha menjelaskan dengan sangat jelas, siapa saja yang patut dijauhi dan siapa yang patut didekati. Beliau tidak melarang berteman, tapi mengajarkan kita untuk memiliki kebijaksanaan dalam memiliki teman. Sebab berteman dengan orang yang salah seperti membawa api dalam pelukan, kelihatannya hangat, tapi bisa membakar kita perlahan. Dalam video ini, Rakit Tua akan mengupas 5 jenis teman yang sebaiknya kita hindari, bukan karena kita membenci mereka, tapi karena kita mencintai kedamaian batin kita sendiri. Menyadari racun dalam pergaulan bukan berarti menjadi sombong atau menghakimi, tetapi adalah bentuk perlindungan diri dalam perjalanan menuju kebebasan sejati. Dalam Siggalowada Sutta, Buddha menyebutkan 4 jenis teman palsu yang membawa kerugian. Kita akan mengembangkannya menjadi 5 jenis teman yang sebaiknya dihindari, karena mereka membawa pengaruh buruk bagi pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Mari kita telusuri pelajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, teman hanya saat ada untungnya, atau teman musiman. Teman seperti ini hadir bagaikan bayangan di siang hari. Mereka tampak dekat ketika terang, namun segera menghilang saat malam tiba. Mereka datang saat kita berada di puncak, saat segala hal berjalan baik, saat kita punya sesuatu untuk ditawarkan. Baik itu harta, pengaruh, atau sekadar waktu dan perhatian. Namun ketika hidup mulai menguji kita, ketika kita kehilangan kekuatan atau tidak lagi bisa memberi, mereka menghilang seolah tak pernah mengenal kita. Hubungan semacam ini tidak lahir dari ketulusan, melainkan dari keinginan untuk mengambil. Dalam ajaran Buddha, hubungan seperti ini disebut sebagai pertemanan yang dibentuk oleh lobha, keserakahan. Buddha dengan tegas menyampaikan dalam Siggalowada Sutta bahwa teman yang hanya datang untuk mengambil keuntungan semata adalah musuh yang menyamar sebagai sahabat. Mereka tersenyum saat menerima, tetapi berpaling saat kita membutuhkan. Persahabatan yang sejati seharusnya dilandasi oleh metta, cinta kasih yang tanpa syarat dan tidak bergantung pada keadaan. Buddha memberikan pengajaran tentang pentingnya mengenali kualitas sejati seorang teman, bukan dari seberapa manis kata-kata mereka, tetapi dari tindakan mereka dalam masa sulit. Sebagaimana api sejati diuji dalam kegelapan, demikian pula teman sejati diuji dalam penderitaan. Ketika segala yang kita miliki hilang, hanya teman yang memiliki kasih sayang murni yang akan tetap berada di sisi kita. Teman musiman, di sisi lain, seperti bunga yang hanya mekar ketika disiram, lalu layu saat tak lagi mendapat perhatian. Ada sebuah perumpamaan, seekor burung kecil bersarang di cabang sebuah pohon tinggi. Selama musim buah, burung itu bernyanyi riang, menikmati manisnya hasil pohon tersebut. Namun ketika musim kemarau datang dan pohon itu kehilangan daunnya, burung itu pergi tanpa menoleh. Pohon itu tetap berdiri diam, menunggu musim berganti, meski sendiri dan tak lagi disukai. Teman musiman seperti burung itu, mengambil saat ada,
pergi saat habis. Tapi sahabat sejati adalah seperti akar pohon, tak terlihat, namun tetap menopang meski pohon tak sedang berbunga. Memahami keberadaan teman semacam ini bukan untuk membenci mereka, tetapi untuk membangkitkan kebijaksanaan dalam diri kita. Jangan biarkan hati kita tergantung pada kasih palsu yang hanya hadir saat menguntungkan. Dalam jalan spiritual, kita belajar menumbuhkan cinta kasih sejati yang tidak bergantung pada imbalan. Dan kita pun layak menerima persahabatan yang mencerminkan nilai itu. Maka, ketika kita menemukan diri kita dikelilingi oleh teman-teman musiman, mungkin itu pertanda bahwa kita perlu melangkah lebih dalam memahami makna persahabatan sejati menurut Dhamma. Kedua, teman yang banyak bicara, sedikit tindakan, atau teman pura-pura peduli. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu orang yang tampaknya penuh perhatian. Mereka mengucapkan kata-kata manis, menawarkan bahu untuk bersandar, dan mengatakan, "Aku selalu ada untukmu." Namun, ketika hari-hari gelap datang, ketika kita benar-benar membutuhkan pelukan, pertolongan, atau sekadar kehadiran mereka, sosok itu lenyap tanpa jejak. Mereka hadir hanya dalam suara, bukan dalam tindakan. Seperti angin sejuk yang berhembus tanpa arah, terasa sesaat, tapi tak bisa digenggam dan diandalkan. Buddha mengajarkan pentingnya mengenali teman sejati, bukan dari apa yang mereka ucapkan, melainkan dari bagaimana mereka bertindak dalam situasi sulit. Kata-kata tanpa tindakan ibarat bunga tanpa aroma, tampak indah, tetapi hampa. Seorang sahabat sejati menurut ajaran Buddha adalah mereka yang membantu ketika kita jatuh, melindungi nama baik kita ketika kita tidak hadir, dan tetap berdiri bersama ketika dunia menjauh. Bukan mereka yang hanya pandai berkata-kata, tetapi enggan hadir secara nyata ketika cinta kasih dibutuhkan. Teman yang pura-pura peduli seringkali tidak menyadari bahwa ketidakhadiran mereka lebih menyakitkan dari kejujuran. Ketika seseorang mengatakan "aku peduli", tetapi tidak pernah menunjukkan kepeduliannya, itu ibarat membangun rumah dari pasir di tepi pantai, mudah runtuh ketika gelombang masalah datang. Buddha mengingatkan bahwa cinta kasih, metta, dan belas kasih, karuna, adalah kualitas batin yang harus disertai dengan perbuatan nyata, bukan sekadar niat atau ucapan. Tanpa perbuatan, niat baik tidak membuahkan kebajikan yang sesungguhnya. Ada sebuah perumpamaan dalam dunia pertanian. Seekor petani berkata setiap hari bahwa ia akan menyiram ladangnya, dan ia pun selalu membicarakan betapa pentingnya air bagi tanaman. Tapi hari demi hari berlalu, dan ia tak pernah benar-benar membawa ember ke ladangnya. Akhirnya, tanaman pun layu satu persatu. Begitulah teman yang banyak bicara tapi tak bertindak. Mereka mungkin terlihat peduli, tapi dalam keheningan dan kesepianmu, mereka tidak hadir untuk menyiram hatimu dengan kasih sejati. Memahami keberadaan teman seperti ini adalah latihan dalam kebijaksanaan dan penerimaan. Kita tidak perlu membenci atau mengusir mereka dari hidup kita, tetapi kita belajar untuk tidak terlalu menggantungkan harapan pada janji-janji kosong. Dalam perjalanan spiritual, kita tidak hanya belajar melihat kualitas orang lain, tetapi juga belajar menjadi sahabat sejati bagi orang lain, yang hadir dalam tindakan, bukan hanya dalam ucapan. Sebab, sebagaimana Buddha mengajarkan, seseorang dikenal bukan dari banyaknya kata, tetapi dari perbuatan nyata yang membawa manfaat dan kedamaian. Ketiga, teman yang menjerumuskan dalam kejahatan, atau teman pemabuk dan pemboros. Teman jenis ini mungkin tampak menyenangkan di permukaan.
Mereka hadir dengan tawa, pesta, dan berbagai ajakan yang dikemas sebagai kebebasan atau cara menikmati hidup. Namun, di balik semua itu, terselip racun halus yang merusak arah hidup kita. Mereka mengajak kita berjudi, mabuk-mabukan, menghamburkan uang tanpa makna, dan meninggalkan tanggung jawab demi kesenangan sesaat. Akhirnya, kita terseret dalam lingkaran kebiasaan buruk yang membuat hidup kita semakin jauh dari kedamaian dan kehormatan diri. Dalam ajaran Buddha, pergaulan yang buruk adalah salah satu penyebab utama kemerosotan batin. Buddha menyebut secara spesifik bahwa teman yang suka mabuk, berjudi, dan boros adalah jenis sahabat yang harus dihindari. Mereka bukan sekadar merusak keuangan dan nama baik kita, tetapi juga menjauhkan kita dari jalan menuju kebebasan sejati. Mereka membawa kita dari terang menuju gelap dengan menyamarkan kehancuran sebagai kesenangan. Sahabat yang baik seharusnya menumbuhkan kebajikan, bukan mengikisnya. Teman sejati adalah mereka yang mendorong kita untuk menjaga sila, mengembangkan kebijaksanaan, dan menghindari perbuatan buruk. Sebaliknya, teman pemabuk dan pemboros adalah penumpang gelap dalam perahu kehidupan kita. Mereka ikut menikmati, tetapi membawa beban dan kebocoran. Bila kita terus-menerus membiarkan pengaruh buruk itu masuk, perlahan kita akan kehilangan arah dan tenggelam dalam penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Ada sebuah perumpamaan, seekor monyet yang semula bebas di hutan, suatu hari diajak seekor kera lainnya ke pasar untuk mencicipi manisan, minuman, dan bermain-main di jalanan kota. Awalnya seru dan menggembirakan, tapi lama-kelamaan, monyet itu ditangkap, dijadikan tontonan, dan kehilangan kebebasannya. Ia tak sadar bahwa kenikmatan sesaat yang dia jalani adalah jalan menuju sangkar. Begitulah teman yang menjerumuskan kita. Mereka mengajak bersenang-senang, tapi perlahan mencuri kemerdekaan batin dan moral kita. Menjauhi teman seperti ini bukan berarti kita menjadi lebih baik dari mereka, tapi karena kita sadar bahwa hidup kita punya arah. Dalam Dhamma, kita diajak untuk bijaksana dalam memilih lingkungan. Seperti bunga teratai yang tumbuh di lumpur namun tidak ternoda, kita pun bisa bertumbuh dengan murni asalkan tidak membiarkan lumpur menenggelamkan kita. Jangan biarkan pengaruh buruk membelokkan arah hidupmu. Hargailah jalan kebajikan, karena itulah satu-satunya jalan yang membawa pada kebebasan sejati. Keempat, teman yang suka mengadu domba dan menebar kebencian. Teman seperti ini sering hadir dengan wajah ramah dan telinga terbuka, namun menyimpan pisau di balik senyumannya. Mereka tampak peduli, seolah ingin mendengarkan masalah kita, tetapi sesungguhnya mereka mengumpulkan bahan untuk disebar ke sana-sini. Mereka senang menciptakan ketegangan, membicarakan keburukan orang lain, dan menyalakan api kecil dalam hati orang-orang yang berdekatan. Dalam bayang-bayang kata-kata mereka, benih kebencian tumbuh, memisahkan yang semula bersatu, dan menciptakan pertikaian dari hal-hal sepele. Dalam ajaran Buddha, ucapan yang benar adalah bagian dari jalan mulia berunsur 8. Salah satu bentuk pelanggaran sila adalah memecah belah. Buddha dengan tegas memperingatkan bahwa orang yang suka menebar kebencian, mengadu domba, dan menyebarkan gosip adalah orang yang menjauhkan diri dari kedamaian sejati. Berteman dengan mereka sama seperti membiarkan api menyala di dalam rumah. Kita mungkin merasa hangat di awal, tapi bila dibiarkan, akan membakar segalanya, termasuk batin kita sendiri. Tanpa kita sadari, pola pikir teman semacam ini bisa menular. Kita mulai belajar untuk menilai orang lain dengan curiga, melihat kesalahan lebih cepat daripada kebaikan, dan lebih senang mendengar gosip daripada kebenaran.
Sedikit demi sedikit, batin kita yang semula tenang menjadi keruh. Rasa damai dalam relasi dan komunitas pun hilang. Kita pun lupa bahwa ucapan seharusnya menjadi jembatan, bukan jurang pemisah. Kata-kata seharusnya membawa manfaat dan kedekatan, bukan luka dan jarak. Bagaikan seekor ular berbisa berteman dengan seekor burung kecil. Sang ular berkata, "Aku hanya ingin mendengarkan ceritamu." Tapi setiap kali si burung bercerita, sang ular menyampaikan cerita itu ke burung lain dengan cara yang diubah, membuat mereka bertengkar. Akhirnya, semua burung di hutan saling curiga, tak ada lagi kicauan damai. Sang burung kecil pun sadar, kehadiran ular itu bukan untuk mendengarkan, tetapi untuk menyebar racun kemana-mana. Begitu pula dengan teman pengadu domba, mereka tidak datang untuk memahami, melainkan untuk memecah. Kita perlu menyadari bahwa lingkungan batin sangat dipengaruhi oleh siapa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Jika kita menginginkan kedamaian, maka kita juga harus berani menjauh dari orang-orang yang menebarkan racun kebencian. Buddha mengajarkan cinta kasih, ucapan yang benar, dan kebenaran batin. Maka, marilah kita belajar bukan hanya menjauhi teman yang mengadu domba, tetapi juga menjaga ucapan dan pikiran kita sendiri, agar tidak menjadi sumber perpecahan. Karena dunia ini sudah cukup gaduh, jangan biarkan hati kita ikut menjadi medan pertempuran. Kelima, teman yang iri hati dan tidak mendukung perkembangan kita. Di antara semua jenis teman yang perlu diwaspadai, salah satu yang paling menyakitkan namun sering tak disadari, adalah mereka yang diam-diam iri atas pertumbuhan kita. Teman seperti ini tidak menunjukkan permusuhan secara terbuka, tetapi melalui sindiran, kritik halus, dan tatapan yang tak pernah benar-benar bersukacita atas kebahagiaan kita. Saat kita mengalami keberhasilan, mereka tampak datar atau bahkan menjauh. Saat kita ingin berkembang, mereka meremehkan. Mereka tidak benar-benar ingin kita gagal, tapi mereka juga tidak ingin kita melampaui mereka. Dalam ajaran Buddha, sikap batin yang diajarkan untuk menghadapi keberhasilan orang lain adalah mudita, yaitu turut bersukacita atas kebahagiaan, kebaikan, atau pencapaian orang lain. Mudita adalah salah satu dari 4 kualitas batin luhur, yang menjadi fondasi kehidupan spiritual yang sejati. Tanpa mudita, batin seseorang mudah terperangkap dalam perbandingan, kecemburuan, dan kemarahan halus. Jika seorang teman tidak mampu menunjukkan mudita, maka persahabatan tersebut lebih didasari oleh ego, bukan cinta kasih sejati. Teman yang iri hati seringkali merusak bukan dengan tindakan besar, tetapi dengan racun halus berupa keraguan yang mereka tanam dalam pikiran kita. Mereka membuat kita merasa bersalah karena tumbuh, seolah-olah perkembangan kita adalah pengkhianatan terhadap mereka. Padahal, teman sejati akan mendorong kita maju, memeluk proses kita, dan ikut merayakan setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak merasa kalah saat kita menang, karena mereka tidak melihat hidup sebagai kompetisi. Kelima, teman yang iri hati dan tidak mendukung perkembangan kita. Di antara semua jenis teman yang perlu diwaspadai, salah satu yang paling menyakitkan namun sering tak disadari, adalah mereka yang diam-diam iri atas pertumbuhan kita. Teman seperti ini tidak menunjukkan permusuhan secara terbuka, tetapi melalui sindiran, kritik halus, dan tatapan yang tak pernah benar-benar bersukacita atas kebahagiaan kita. Saat kita mengalami keberhasilan, mereka tampak datar atau bahkan menjauh. Saat kita ingin berkembang, mereka meremehkan. Mereka tidak benar-benar ingin kita gagal, tapi mereka juga tidak ingin kita melampaui mereka. Dalam ajaran Buddha,
Sikap batin yang diajarkan untuk menghadapi keberhasilan orang lain adalah mudita, yaitu turut bersukacita atas kebahagiaan, kebaikan, atau pencapaian orang lain. Mudita adalah salah satu dari 4 kualitas batin luhur yang menjadi fondasi kehidupan spiritual yang sejati. Tanpa mudita, batin seseorang mudah terperangkap dalam perbandingan, kecemburuan, dan kemarahan halus. Jika seorang teman tidak mampu menunjukkan mudita, maka persahabatan tersebut lebih didasari oleh ego, bukan cinta kasih sejati. Teman yang iri hati seringkali merusak bukan dengan tindakan besar, tetapi dengan racun halus berupa keraguan yang mereka tanam dalam pikiran kita. Mereka membuat kita merasa bersalah karena tumbuh, seolah-olah perkembangan kita adalah pengkhianatan terhadap mereka. Padahal, teman sejati akan mendorong kita maju, memeluk proses kita, dan ikut merayakan setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak merasa kalah saat kita menang, karena mereka tidak melihat hidup sebagai kompetisi. Ada sebuah perumpamaan yang bijak, sekuntum bunga yang tumbuh di taman dipuji karena keindahannya. Semua bunga lain ikut bersukacita, kecuali satu pohon kecil yang merasa terancam. Ia berkata, mengapa dia yang mendapat perhatian, lalu ia berusaha menaungi bunga itu agar tak terlihat. Tapi cahaya matahari tetap menemukan jalan, dan bunga itu tetap mekar. Begitulah orang-orang yang iri, mereka mencoba menutupi sinarmu, tapi cahaya dari niat baik dan kerja keras akan tetap bersinar bila batinmu jernih. Mengenali teman yang iri bukanlah tentang menghakimi, tetapi tentang menjaga ruang batin kita tetap sehat. Kita tidak harus membenci mereka, namun kita perlu membatasi pengaruh mereka dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan spiritual, kita butuh teman-teman yang tidak hanya berjalan bersama, tetapi juga mendukung pertumbuhan batin satu sama lain. Karena itulah, persahabatan sejati bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi tentang saling mengangkat, saling mendorong menuju kebijaksanaan, cinta kasih, dan pembebasan. Jika seseorang tidak mampu merayakan pertumbuhanmu, mungkin mereka bukan teman, tapi bayangan dari ketakutan mereka sendiri. Menjaga pergaulan bukan tentang menjadi eksklusif, tetapi tentang menjaga benih kebaikan dalam diri kita. Tidak semua orang bisa diajak berjalan di jalan yang sama. Ada yang hanya hadir untuk menguji kekuatan batin kita. Namun jika kita tidak bijak, ujian itu bisa menjelma jadi kemerosotan spiritual. Menjauh dari teman yang beracun bukan berarti kita membenci mereka. Justru karena kita ingin menjaga batin tetap sehat, kita memilih untuk menghindari racun yang bisa membunuh ketenangan secara perlahan. Kita bisa tetap mendoakan mereka, mengirim cinta kasih, namun dengan tetap menjaga jarak sehat demi pertumbuhan spiritual kita sendiri. Sebaliknya, carilah teman yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik, yang mendukung latihan spiritual, yang berkata jujur meski tidak menyenangkan, dan yang bersukacita atas kebaikan kita. Mereka adalah harta sejati yang lebih berharga dari emas dan permata. Dalam perjalanan menuju pembebasan, teman yang benar adalah cermin. Ia memperlihatkan siapa diri kita dengan jujur, namun juga mendorong kita untuk melampaui keterbatasan diri. Maka berhati-hatilah memilih teman, karena siapa yang sering bersamamu, lambat laun menjadi siapa dirimu.